Hai sahabat Santi, kita jumpa lagi di Cangkir Santi tayangan nomor 2. Berbincang dan berpikir untuk insan peneliti. Dalam tayangan nomor 2 ini kita akan membicarakan tentang efisiensi cara menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi, khususnya untuk keperluan publikasi ilmiah di proceeding atau konferensi atau jurnal ilmiah. Dalam kegiatan penelitian, kita sering menghadapi variabel yang bersifat kategorik. Tentunya di dalam analisis data secara deskriptif, paling cocok kita menggunakan frekuensi dan proporsi. Proporsi bisa disusun dalam bentuk persentase, lalu kita bisa menyajikannya dalam diagram batang atau diagram pi misalnya, atau juga ada yang menyajikannya dalam bentuk tabel frekuensi. Namun demikian, kita sering tidak efisien dalam melakukan penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi ini, sehingga dalam proses publikasi ilmiah ini mengganggu efisiensi penyajian hasil. Karena kita tahu bahwa dalam publikasi ilmiah sering pihak publisher itu membatasi jumlah kata atau membatasi jumlah halaman, namun kita harus meringkasnya tanpa mengurangi inti pokok atau hal-hal penting yang akan kita sampaikan. Oleh karena itu, ini adalah tips menyajikan data frekuensi dan persentase dalam bentuk tabel secara lebih ringkas ya. Sebagai contoh, seorang peneliti dalam bidang sosial akan menganalisis hobi mahasiswa, yang biasanya hobi ini dikategorikan menjadi beberapa jenis. Misalnya saja ada hobi seni, ada hobi olahraga, dan ada hobi usaha, misalnya seperti ini. Nah, apabila kita sudah mendapatkan data misalnya dari hasil pengisian kuesioner, kita bisa menyajikannya dalam sebuah tabel, misalnya tabel 1 dengan judul distribusi hobi mahasiswa dari perguruan tinggi X, misalnya demikian. Kemudian kita membuat tabel dengan 3 kolom. Kolom pertama adalah hobi, kemudian ini ada frekuensi, dan yang terakhir adalah kolom persentase, misalnya demikian. Nah, lalu hobi ada kategori seni, lalu ada kategori olahraga, lalu ada kategori usaha. Ya, misalnya saja ini diikuti oleh 98 mahasiswa, olahraga disukai oleh 52 mahasiswa, kemudian hobi usaha disukai oleh 50 mahasiswa. Tentu ini jumlahnya berapa ini ya? 200 mahasiswa. Berarti sering kita menggunakan judul baris total. Nah, totalnya 200. Seperti itu, dari 200 yang memiliki hobi seni 98, olahraga 52, sedangkan usaha 200. Kalau dibuat persen, tentu nanti totalnya harus 100%. 98 ini dari 200 orang berarti berapa ini? 49. Kemudian 52 ini adalah 26%, 50 adalah 25%. Nah, total 100%. Inilah contoh penyajian yang sesungguhnya benar, tetapi untuk publikasi ilmiah dalam bentuk artikel menurut saya kurang efisien. Kenapa? Karena sesungguhnya kita hanya berfokus pada persentase dari masing-masing jenis hobi. Artinya, peneliti akan berfokus dalam menyampaikan bahwa hobi seni inilah yang paling banyak diminati oleh mahasiswa. Dengan demikian, tanpa ada baris total, sesungguhnya penyajian ini sudah benar,
dan tidak akan kehilangan makna. Dan ini akan menghemat satu baris. Ya. Kalau kita bandingkan dengan penyajian dalam bentuk diagram pi misalnya, tadi ini kan ada seni, di sini ada olahraga, kemudian di sini ada usaha, kemudian tadi kita dapati hobi seni ada berapa ya, 49%, ya. Kemudian ada hobi olahraga berarti sekitar separuhnya lebih ya, 52%. Kemudian ada 26% ini adalah hobi usaha, 25. Berarti ini 26%, mohon maaf salah tulis. Nah, ini 26%, ini 25%. Jadi ini sesungguhnya sudah identik, sudah seimbang dengan penyajian dalam tabel. Artinya ini yang putih adalah hobi seni, kemudian yang garis-garis horizontal hobi olahraga, lalu yang titik-titik ini adalah hobi usaha. Maka peneliti kan hanya melihat hobi seni adalah hobi yang paling banyak atau paling dominan disukai oleh mahasiswa di Universitas X misalnya. Nah, kalau kita melihat sini berarti yang dibutuhkan sesungguhnya hanya area, jenis hobi, beserta frekuensi dan persentase, sedangkan totalnya ini kan tidak perlu. Nah, itulah Sobat Santi, insan peneliti. Jadi pada dasarnya kita bisa menghemat atau membuat lebih efisien penyajian data deskriptif ini dengan menghilangkan baris total. Duh, kan ini hanya satu baris. Iya, kalau tabelnya hanya satu. Kalau tabelnya 7 berarti kita sudah menghemat 7 baris. Nah, selain itu kan penghematan tidak hanya pada unsur baris total, ada banyak cara penghematan yang lain yang bisa kita hapuskan tanpa mengurangi makna yang akan kita sajikan. Cukup sekian Sobat Santi, insan peneliti. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, supaya kita bisa menyajikan hasil analisis secara lebih efisien untuk keperluan khususnya pada publikasi ilmiah di jurnal, proceeding atau konferensi, ataupun presentasi yang lainnya bisa. Sampai jumpa di Cangkir Santi berikutnya.